Shalom, shalom Elohim orang-orang sama apa kamu orang buat. Nah hari ini saya ingin kasih sampai satu berita, dan saya mau bertanya juga, kamu pernah dengar sudah kayak itu kalau Tuhan Yesus sudah datang yang kedua kalinya di muka bumi? Nah kan selama ini seluruh manusia menunggu kedatangan Tuhan Yesus untuk kedua kalinya. Sebenarnya kan dia sudah pun datang, Tuhan Yesus itu sudah datang untuk kedua kalinya sejak 4 tahun yang lalu di atas muka bumi ini untuk menghakimi bumi ini, karena tujuan kedatangannya kedua kali itu kan untuk menghakimi bumi, menghakimi dunia ini. Ada di dalam Wahyu, sudah kena kasih tahu. Nah kalau dulu di 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus datang dalam bentuk manusia. Nah, banyak orang tidak terima kan, dia datang di dalam bentuk manusia sebab dia Tuhan. Kenapa dia di dalam wujud manusia? Tetapi itulah kebijaksanaan Tuhan, hikmat Tuhan yang tidak dapat kita pikir, tidak dapat kita jangkau oleh logika kita. Nah, jadi saya mau kasih tahu sekali lagi kan, di zaman Omega, di zaman Alfa dia datang untuk menebus dosa anak-anak Tuhan, anak-anak manusia di seluruh muka bumi ini. Nah di zaman Omega dia datang sekali lagi dan sudah datang kan. Nah inilah yang saya mau kasih tahu kamu orang nih, yang Tuhan Yesus sudah datang di atas muka bumi ini dalam inkarnasi, di dalam wadah, di dalam tubuh casing yang dia pakai, di dalam diri Aditya Nugrahanto. Kalau kamu pernah dengar, kalau kamu tidak pernah dengar, inilah yang saya mau kasih tahu kamu. Bahkan ketiga pribadi ilahi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu sudah ada di dunia saat ini. Dia memakai tubuh casing manusia supaya dapat berinteraksi dengan manusia, supaya dorang dapat kasih sampai itu kebenaran dan dapat didengar oleh manusia. Sebab dunia ini sudah dikuasai oleh si jahat. Jadi manusia susah mau terkoneksi dengan Tuhan begitu. Apalagi kalau sudah menerima tanda binatang dari itu suntikan vaksin tuh yang kena bagi tuh kan beberapa tahun yang lalu, si 19 tuh. Itu suntikan tanda binatang itu yang sesungguhnya yang ada di dalam Wahyu yang kena tulis sudah di sana. Maksudnya kalau sudah menerima suntikan itu kan DNA itu orang bukan lagi asli, bukan lagi DNA ilahi, tetapi sudah dirubah oleh setan. Jadi itulah yang menjauhkan itu koneksi kita dengan Tuhan begitu. Nah, oleh sebab itu dia mengambil tubuh manusia supaya dia dapat berinteraksi dengan manusia, menyampaikan suara kebenaran itu kepada manusia begitu. Tanda-tanda kedatangan Tuhan itu kita dapat lihat daripada dia punya murka-murka yang tercurah dari seluruh penjuru muka bumi ini yang sekarang berjalan. Walaupun sebelumnya kan memang terjadi bencana-bencana alam, tetapi lebih kerap lagi sekarang bencana-bencana alam. Sebab cawan murka Allah sedang tercurahkan di atas muka bumi pada saat ini. Dia menggenapi firman yang tertulis di dalam Wahyu sudah. Ketujuh cawan murka Allah itu adalah penghakiman Tuhan di atas muka bumi ini. Karena itulah tujuan kedatangan Tuhan itu, kedua kalinya menghakimi bumi ini. Bumi ini harus dibersihkan karena kerajaan 1000 tahun itu berdiri di atas muka bumi ini. Karena itulah ketiga pribadi ilahi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu memakai tubuh manusia menyampaikan suara kebenaran di atas muka bumi ini. Karena kerajaan 1000 tahun itu berdiri di atas muka bumi ini. Jadi dunia ini harus dibersihkan dari segala segala kejahatan-kejahatan manusia. Jadi kita bertobat sungguh-sungguh, segala pesta pora, kemabukan, mau ginum itu, aramaiti, tius, itu semua tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kalau mau bertobat sungguh-sungguh, bukan yang 50-50 begitu. Tidak namanya yang separuh-separuh, tidak namanya yang 50-50. Ya, murka Allah yang tercurah itu lewat 4 elemen, dari elemen air, api, angin, dan tanah. Ini semua berjalan dari kota per kota, termasuk juga kota kita di negeri kita ini Sabah. Sebab pembersihan harus dilakukan begitu.
Jadi kami menyerukan ini pertobatan untuk kita semua. Sebab kasihan kalau belum bertobat tetapi sudah datang itu murka, tidak sempat mau bertobat lagi. Ingat-ingat juga lah Tuhan, bah. Jangan nanti kalau bencana sudah datang baru mau berseru-seru dengan Tuhan. Belum tentu akan jawab. Di minggu yang lalu lagi itu saya sempat mimpi ada air kecoklatan yang sangat deras mengalir. Dan saya sendiri gentar, saya sendiri agak gentar lah nampak itu air yang sangat deras begitu sampai saya mau pergi tinggu di luar rumah. Tapi saya lihat kan rumah yang tempat saya ada itu bersama dengan beberapa orang yang lain, kawan-kawan, walaupun satu barisan begitu kan, tanah dia sama rata begitu, tetapi di sebelah itu air dia mengalir deras sekali. Tapi sekali saya melihat keluar rumah begitu, saya nampak di luar tuh air dia hanya sedikit saja berbanding yang di sebelah tuh. Jadi dari situ bermaksud kalau orang-orang yang selalu berharap kepada Tuhan, berdoa, berjaga-jaga, selalu mengandalkan Tuhan, itu ada perlindungan daripada Tuhan, ada perlindungan daripada kuasa Tuhan. Sebab itu saya hari ini menyerukan kepada kita untuk ingat-ingatlah Tuhan begitu. Ingat-ingatlah kita Tuhan, jangan masa itu baru kita mau ingat Tuhan, jangan masa itu baru kita mau bertobat. Sudah itu aramaiti gugu galas itu, karena waktu ini adalah waktu-waktu yang urgent. Segala penyembahan berhala, penyembahan kepada ilah-ilah lain itu menyakiti hati Tuhan itu sendiri yang mendatangkan murka. Nah, bertobatlah kita semua ya. Karena tidak ada satupun yang terjadi secara kebetulan melalui bencana-bencana itu ya. Haleluya, hanya seperti itu ya perkongsian sehari ini bagi kita semuanya juga dimanapun berada. Semoga kesaksian ini memberkati dan memperingati kita sekalian. Haleluya. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan semesta alam, Raja di atas segala raja. Haleluya. Haleluya, haleluya, amin.